Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yona Berlianisa. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Indonesia, program studi ilmu komunikasi. Kali ini saya akan membahas materi tentang pembuatan proposal penelitian. Proposal penelitian adalah dokumen yang mengusulkan berbagai aspek proyek penelitian, atau secara lebih rinci dapat dikatakan bahwa proposal penelitian adalah sebuah dokumen yang ditulis oleh seorang ilmuwan yang menjelaskan secara rinci program untuk penyelidikan ilmiah yang diusulkan. Proposal penelitian fokus pada evaluasi muatan dan dampak potensial yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penelitian yang diusulkan secara strategis dan koheren. Cara membuat proposal yaitu yang pertama, tentukan topik. Dalam membuat sebuah proposal, kamu harus menentukan terlebih dahulu topik yang akan menjadi pokok bahasan. Apapun jenis proposal yang dibuat, topik proposal adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Pilihlah topik yang sekiranya bisa menarik pembaca proposal yang isinya jelas sehingga proposal akan semakin mudah untuk disetujui. Yang kedua yaitu tentukan struktur proposal. Setelah menentukan topik, tentukan struktur proposal. Dan yang ketiga yaitu buat kerangka proposal. Selanjutnya, buatlah kerangka proposal untuk mempermudah dalam hal penyusunan. Kerangka ini nantinya bisa berisi poin-poin penting yang ingin disampaikan di dalam proposal. Yang keempat, ada objektivitas. Dalam penulisan sebuah proposal harus berpatokan pada data dan fakta yang ada di lapangan. Jangan sampai mengarang bebas. Data yang dituliskan harus benar adanya, masuk akal, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima yaitu perhatikan format penulisan. Format penulisan juga merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah proposal. Gunakan bahasa dan kata yang baku yang baik dan benar serta usahakan untuk menggunakan kalimat efektif yang jelas. Hindari juga kesalahan ejaan maupun penulisan pada proposal yang ingin dibuat. Yang tersaji dalam proposal penelitian yaitu yang pertama, judul. Judul akan bervariasi berdasarkan jenis penelitian yang dikeluarkan, tetapi secara umum buatlah judul yang ringkas dan deskriptif. Setelah membaca judul yang dibuat, pembaca harus tahu apa yang diharapkan dari proposal dan cukup tertarik untuk membaca proposal. Juga harus jelas dan juga akurat. Lalu buatlah halaman judul. Halaman judul memperkenalkan judul proposal, nama, dan institusi utama yang terhubung. Yang ketiga yaitu ringkas proposal dalam abstrak. Abstrak adalah ringkasan masalah yang dibahas dalam proposal. Solusi dan sasaran yang diusulkan juga harus dimasukkan, bersama dengan persyaratan, pendanaan, dan diproyeksikan. Lalu buat daftar kata kunci yang akan muncul dalam proposal. Pilih 4-5 kata kunci yang mengungkapkan poin utama dari makalah yang dibuat. Disarankan tentang topik yang dibuat dan juga istilah yang terkait erat. Kata kunci harus berupa frasa yang mungkin dicari banyak pembaca. Memilih kata kunci yang tepat akan memastikan bahwa proposal yang dibuat muncul di mesin pencari untuk pembaca yang dapat memanfaatkannya. Selanjutnya, sertakan daftar isi. Proposal penelitian yang lebih panjang sering menyertakan daftar isi pada halaman ketiga, yang mendaftar setiap bagian utama dan makalah. Sedangkan proposal singkat yang hanya menjangkau beberapa halaman seringkali tidak membutuhkan daftar isi. Khususnya proposal yang panjang mungkin juga memerlukan daftar ilustrasi, gambar, atau tabel. Selanjutnya, tulislah bagian pendahuluan. Pendahuluan harus berisi bagian pernyataan masalah, tujuan penelitian, dan signifikasi penelitian, atau latar belakang dan signifikansi. Berikan latar belakang dalam pendahuluan, identifikasi masalah penelitian, dan tunjukkan mengapa peneliti perlu dilakukan. Yang selanjutnya, tulis bagian tinjauan literatur. Untuk mengontekstualisasikan peneliti, di bagian ini akan menunjukkan kepada pembaca bahwa kita mengetahui penelitian saat ini dan masa lalu dalam topik yang dibuat, dan menunjukkan bahwa penelitian yang dibuat akan memberikan kontribusi
yang signifikan dan substansial untuk itu. Kita akan memberikan penghargaan kepada penelitian lain yang telah meletakkan dasar, mengevaluasi dan mengintensifikasi pekerjaan mereka, dan membedakan penelitian kita sendiri. Selanjutnya, jelaskan penelitian yang diusulkan. Bagian ini adalah jantung dari proposal dan harus mencakup semua informasi tentang metodologi atau pendekatan yang diusulkan. Bagian ini juga dapat berjudul metodologi. Berikan penjelasan lengkap tentang penelitian yang diusulkan. Selanjutnya, jelaskan sumber daya. Kelembagaan yang relevan jika kita merencanakan penelitian ini dengan latar belakang kelembagaan, sertakan bagian deskripsi sumber daya kelembagaan yang relevan untuk menggambarkan apa yang dapat ditawarkan oleh lembaga. Identifikasi informasi seperti kompetensi atau kontribusi lembaga sebelumnya dalam bidang penelitian, layanan pendukung universitas, atau fasilitas penelitian lembaga. Selanjutnya, daftar referensi. Sertakan halaman referensi terpisah yang merinci semua referensi yang telah digunakan sejauh ini dalam mengidentifikasi masalah dan membentuk hipotesis penelitian. Selanjutnya, identifikasi personil. Bagian ini harus berisi informasi biografis tentang kontributor utama penelitian. Perhatikan bahwa bagian ini tidak selalu termasuk, terutama untuk proposal yang lebih pendek. Nyatakan keahlian dan tanggung jawab masing-masing kontributor. Selanjutnya, sertakan lampiran. Jika perlu, lampiran umum untuk sebagian besar jenis proposal penelitian. Mereka termasuk dokumen pendukung yang diperlukan bagi pembaca untuk memahami proposal tersebut. Selanjutnya, proyeksikan anggaran. Tunjukkan biaya yang dibutuhkan untuk mengantisipasi sumber pendanaan untuk memenuhi dan menentukan item yang dibayar oleh sumber pendanaan lain. Setiap biaya harus mencakup informasi yang membenarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.